We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Maria Magdalena, Bu Lena ya. Ya. Bu Lena ini pendiri rumah Aira dan is very interesting teman-teman. Bu Lena bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Yoto dan teman-teman di seluruh Indonesia dan di beberapa negara di mancanegara. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati. Saya bahagia sekali, memang luar biasa bertemu dengan Cik Yoselin dan sekarang Pak Yoto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Ibu Maria Magdalena Endang Sri Lestari. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman di Semarang dan di Indonesia adalah Mama Lena, di mana saya pendiri Rumah Aira, bahwa Rumah Aira itu adalah panti asuhan untuk saya merawat bayi yang terlahir dari ibu HIV/AIDS, anak-anak dengan HIV/AIDS dan wanita-wanita yang terinfeksi HIV/AIDS yang dibuang oleh keluarganya atau tidak diterima oleh keluarganya. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga, single parent 3 anak. Pada saat saya mendirikan yayasan ini, saya adalah seorang karyawati di salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Saya seorang guru senam dan saya I.O. pada waktu itu. Setelah saya mendirikan panti asuhan untuk anak-anak dengan HIV/AIDS, saya fokus untuk merawat mereka sehingga saya ada 2 pekerjaan saya yang harus saya tinggalkan, yaitu sebagai guru senam dan sebagai I.O. di Kota Semarang. Saya tinggalkan, saya fokus untuk mendirikan panti ini dengan mandiri, dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya miliki, dan saya pelan-pelan mengajak beberapa teman yang akhirnya mau berbagi untuk membantu anak-anak dengan HIV/AIDS, bayi yang terlahir dari HIV/AIDS, dan wanita-wanita yang terinfeksi HIV/AIDS. Saya bertempat tinggal, rumah saya sendiri ada di daerah kota kecil di Gunung Pati, sekitar Kota Semarang pinggiran. Panti asuhan saya ada di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Kaba Timur, nomor 14, RT 9, RW 13, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, dan Semarang. Begitu Pak Nyoto, mungkin ada yang akan dipertanyakan lagi, perkenalan saya mungkin cukup sampai di sini. Bu, kok bisa meninggalkan pekerjaan itu, Bu? Konsentrasi di anak-anak HIV ini. Iya Pak Nyoto, luar biasa pertanyaannya, dan itu beberapa waktu lalu ada teman-teman saya juga menyatakan seperti itu yang lebih ekstrim, Pak. Kenapa kamu meninggalkan dunia gemerlapmu untuk mengurusi atau ngopeni orang-orang dan anak-anak yang tidak cetok, katanya. Kalau orang Jawa bilang ora cetok, atau kalau bahasa Indonesianya tidak jelas. Tapi bahasa Inggrisnya nanti Pak Nyoto yang bilang ya. Saya nggak tahu. Saya bilang mungkin kalau orang mengatakan seperti itu, tapi saya juga tidak tahu bahwa mungkin saya diutus sama Tuhan untuk lebih mencintai dan merawat mereka dengan hati saya, apa yang saya miliki, dan akhirnya demi Tuhan dan karena Tuhan melindungi, membantu saya, walaupun saya bukan orang dengan HIV/AIDS, anak-anak 3 anak kandung saya sampai sekarang juga tidak tertular HIV/AIDS, yang itu yang saya sebarkan ke seluruh Indonesia ataupun nanti di mancanegara, bahwa saya bisa menjadi utusan Tuhan
merawat mereka, mendidik mereka, hingga mereka akhirnya dapat diterima kembali ke keluarga mereka masing-masing. Pertanyaan Bapak memang luar biasa bagi saya, seperti teman-teman saya waktu itu hanya bisa tersenyum, Pak. Sekarang saya di depan Bapak bisa tersenyum dan bisa menjawab, inilah karya Tuhan. Dan mereka bisa sehat, Pak. Anak-anak bayi yang terlahir dari HIV, dari ibu HIV yang diberikan kepada saya dari lahir, keluar dari rahim mereka, sudah ada 8 bayi yang saya rawat negatif. Ini mukjizat Tuhan. 1 yang bisa terlahir normal, yang 7 itu lahirnya secara sesar. Dan saya dapatkan dari semua layanan di Semarang dan di sekitarnya. Gitu, Pak. Sebentar, Bu. Ini terlalu excited, Bu Lena. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Ibu mendapat anak-anak itu, Bu? 8 kan ya? 8 ya. kan? Ya, bagaimana Kalau Ibu mendapat anak-anak itu? Ada, ya Pak Yoto. Bayinya ada 8, wanitanya kalau saya hitung banyak Pak. Semua dari tahun 2015 saya resmi dirikan panti asuhan saya ini secara legal, terkemenkumham, ternotaris, itu sampai hari ini sekitar sudah 30 wanita dengan HIV, anak-anak dengan HIV, dan bayi-bayi yang terlahir dari ibu HIV/AIDS. Kondisinya ada 8 bayi yang sudah negatif, yang lainnya masih positif, dan sekarang tinggal 3 yang ada di panti, yang lainnya sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, dan dalam kondisi sehat sampai sekarang. Tidak ada mereka yang dalam kondisi kritis ataupun sakit penyakit yang menyertai mereka. Seperti itu, Pak Nyoto. Berarti sejak 2015 sampai sekarang, nah ini saya tanya dulu Bu ya, dari 2015 sampai sekarang sudah menyelamatkan wanita-wanita yang kena HIV/AIDS, betul ya? Anak dan bayi. Anak dan bayi. Nah, ya. Wanita-wanita itu Bu? Wanita-wanita itu termasuk yang jumlah 30 itu, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi saya kenal anak-anak dengan HIV/AIDS, wanita dengan HIV itu sekitar tahun 2013. Saat itu saya pegang event, saya pegang IO untuk kampung to kampung dengan dengan interaksi dengan masyarakat Kota Semarang. Saya kenal dengan teman saya yang namanya Mbak Nita itu dari PKBI Kota Semarang, dia ikut event saya untuk mensosialisasikan tentang HIV, ceritanya seperti itu. Terus akhirnya saya melihat kok warga Kota Semarang tidak paham tentang HIV. Dari situ lambat laun saya memperbanyak ilmu untuk mengenal HIV, anak-anak dengan HIV, wanita dengan HIV, dengan semua profesi mereka, Pak Nyoto. Akhirnya terketuklah pintu hati saya untuk merawat mereka. Pertama saya sebelum di pertengahan tahun 2015, saya merawat sekitar 5 anak dengan HIV, dengan stadium. Pada waktu itu saya rawat di rumah saya pribadi, dan ada satu yang membuat saya sangat semangat untuk, akhirnya saya nekat, saya mencari kontrakan, saya merawat sendiri mereka, memberikan tempat ke mereka, karena satu anak saya yang saya kasihi, setiap hari saya pulang dinas, saya pulang kerja, saya pulang dari kegiatan apapun, dia dalam kondisi yang waktu datang itu sudah ada foto-fotonya Pak di Facebook, nanti bisa dilihat teman-teman. Facebooknya namanya Rumah Aira, foto lama itu ada semua. Anak itu sudah dalam kondisi kurus, sudah gizi buruk, tapi dia semangat dan sangat saya sayangi. Setiap saya pulang kerja ataupun kegiatan, walaupun ada ibunya pada waktu itu, selalu minta dilayani oleh saya. Dan akhirnya Tuhan memanggil dia di dalam pangkuan saya, tepat di hari AIDS sedunia tanggal 1 Desember tahun 2015. Hal inilah Pak Nyoto dan teman-teman yang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan mengutus saya. Saya berjanji sama namanya Agung waktu itu. Anak saya ini dari luar kota, di salah satu kota di Jawa Tengah, desa.
desa di Jawa Tengah. Saya janji sama dia, Mama akan merawat, menyiapkan tempat, dan Mama akan merawat baik-baik saudara-saudaramu, nak, dan tidak akan ada yang meninggal lagi, seperti kamu dan 5 saudaramu yang Mama terlambat mendapatkannya, dan terlambat untuk merawat kalian. Seperti itu, Pak. Dan itu yang membuat saya sekarang bisa ketemu Pak Nyoto dan teman-teman. Dan menjadikan rumah Aira walaupun masih kurang dana kami, tapi sedikit banyak sudah terlihat rumah yang megah buat mereka, rumah yang damai buat mereka, dan nanti Bapak bisa melihat, mungkin sudah melihat ya Pak di status-status WA saya, karena itu salah satu contoh saya mewujudkan kepada semua teman-teman yang sudah membantu, karena keterbatasan diri saya fokus untuk merawat dahulu sebelum yang lainnya, manajemen dan lain-lain, saya memang belum piawai di situ Pak. Tetapi saya yang pertama mewujudkan adalah rumah dahulu. Yang lainnya nanti akan saya pikirkan lagi. Tetapi kemarin kesehatan mereka itu yang saya nomor satukan. Seperti itu Pak Yato. Bu, dari itu HIV ada berapa stadium, Bu? Kalau HIV itu sebenarnya tidak pakai stadium, Bapak. Cuman kalau HIV itu kalau anak atau wanita atau orang dengan HIV/AIDS tidak diobati secara teratur, tidak diberi nutrisi dengan baik, pasti penyakit-penyakit menyertai akan datang masuk ke dalam tubuh orang tersebut atau anak tersebut. Dan itu yang akan menggerogoti tubuh mereka. Sehingga mereka akan menjadi tubuh yang tidak sempurna dan akhirnya kalau sudah fase tidak sadar karena obat HIV yang namanya ARV itu sampai sekarang belum ada yang injeksi, Pak. Jadi semua oral, kami kesulitan untuk mengobati. Jadi penyakit-penyakit yang menyertainya mungkin bisa kita obati. Misalnya kayak TBC-nya, livernya, terus ginjalnya sudah kena. Tetapi kalau virus HIV-nya tidak dikendalikan dengan obat yang namanya ARV, dialah yang akan semakin menyerang tubuh tersebut walaupun obat-obat yang lainnya sudah diberikan. Pengalaman kami seperti itu, Pak Yoto. Makanya kalau saya mendapatkan orang dengan HIV, anak dengan HIV, saya selalu berdoa semoga kita cepat bisa mengejar kekurangan dari si anak atau si wanita itu sebelum mereka tidak sadarkan diri, seperti itu. Yang paling parah mereka meninggal kan, Bu? Meninggal sebelum saya mendirikan panti, Pak. Nah, mereka yang paling parah meninggal. Nah, dalam masa pengobatan itu apa yang biasanya dilakukan Ibu? Obat-obat khusus HIV/AIDS atau hanya nutrisi saja, Bu? Oh tidak, Pak. Kalau pengobatan dari kami itu kalau sudah memang terinfeksi HIV/AIDS, dia mendapatkan ARV secara teratur dan saya tinggal memberikannya secara teratur, nutrisi dengan teratur. Tetapi kalau kondisi mereka dalam kondisi masih baik, seperti anak-anak yang saya rawat sekarang dan wanita yang saya rawat sekarang itu artinya dia sehat, Pak. Dia sehat tetapi di dalam tubuhnya ada virus HIV. Tetapi pada saat saya mendapatkan pasien atau orang dengan HIV atau anak dengan HIV dan dalam kondisi yang buruk atau artinya ada penyakit menyertai, saya biasanya cepat-cepat konsultasi dengan dokter rekanan saya. Setelah saya konsultasikan hasil labnya, hasilnya bagaimana, kalau memang harus segera opnam, saya opnamkan. Kebetulan saya juga sudah dikenal sama teman-teman layanan rumah sakit di seluruh kota Semarang. Jadi puji Tuhan kami untuk berkonsultasi tidak ada kesulitan. Kalau anak-anak tidak punya BPJS ataupun punya BPJS, ataupun orang wanita dewasa yang sakit, yang sudah sakit, kami dengan tidak dipersulit untuk
mendapatkan layanan rawat inap. Jadi langsung saya rawat inapkan dan kebetulan juga beberapa dokter spesialis sudah sangat mendukung pelayanan saya ini Pak selama tahun 2015. Saat itu ada satu wanita yang kondisinya sangat-sangat buruk, puji Tuhan sekarang sudah sehat. Terus ada lagi anak kami, ada 2 anak kami dari bayi 4 bulan dan ada yang 10 tahun sekarang juga terselamatkan. Itu Pak. Jadi kita harus cepat, gerak cepat untuk membantu mereka sebelum mereka tidak sadarkan diri. Itu biasanya rasanya apa, Bu? Gejalanya apa? Kalau itu kumat, bisa kumat atau gimana, Bu? Tidak, Bapak. Kalau orang dengan HIV, anak dengan HIV, ataupun bayi dengan HIV/AIDS, itu tidak ada gejala apapun. Jadi kalau kita mengetahui anak kita, keluarga kita, relasi kita, atau komunitas kita ada yang terinfeksi HIV, kita bisa meyakinkan mereka adalah dari hasil laborat yang meyakinkan dia reaktif virus HIV-nya. Biasanya kita kalau di layanan ada anti HIV atau cek lab untuk periksa HIV itu ada. Kalau reaktif berarti positif Pak, tapi kalau non reaktif berarti dia tidak terinfeksi HIV. Tetapi bagi teman-teman yang pernah melakukan hubungan ataupun melakukan kehidupan yang nyun sewu maaf beresiko, saat ini dia negatif, saya selalu menyampaikan dan mendampingi mereka. Nanti 6 bulan lagi mereka saya bantu atau saya temani untuk cek lab kembali. Nanti setengah tahun lagi seperti itu. Kecuali kalau memang tidak pernah melakukan hal-hal yang beresiko. Seperti itu Pak. Kalau bayi begitu negatif, selamanya negatif. Saya yakinkan. Karena anak yang pertama saya terima dari rumah negeri Kota Semarang, sekarang sudah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, itu anak pertama dari ibu HIV dan didatangi oleh Kemenkes RI pada waktu itu untuk mengambil sampel darahnya PCR. Anak pertama di Indonesia adalah anak kami, namanya Suryani Aira Asri. Sekarang negatif sampai sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan karena kami melakukan dan merawat mereka sendiri. Nah, Bu, kalau negatif ya selamanya negatif, Bu. Betul. Nah, sekarang biasanya mereka dilahirkan ada yang orang tuanya nggak mau anaknya, Bu. Ada Pak. Kalau biasanya dari awalnya demikian, kebanyakan. Tapi karena saya seorang ibu Pak Nyoto, dan walaupun saya menghidupi anak-anak saya dengan sendirian, tapi naluri seorang ibu itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Saya tidak pernah punya niat untuk memisahkan antara ibu dan anak tersebut. Jadi kalau saya dapatkan, selalu saya tanya ibunya bagaimana, ibunya di mana dan lain sebagainya. Tetapi biasanya karena itu masih dalam kondisi di rumah sakit, saya pasti ditemukan oleh ibunya. Saya coba untuk pendekatan, saya sampaikan kalau mereka masih galau, saya tahu siapa yang tidak down, siapa yang tidak gelisah, siapa yang tidak sedih. Kalau pada waktu dia mau melahirkan ataupun ada yang sudah melahirkan ternyata dia HIV/AIDS, pasti sedih. Pasti sedih. Tetapi saya coba untuk pendekatan, saya bawa ke panti, ke rumah saya untuk mendekati anaknya, untuk bisa mencintai anaknya. Puji Tuhan Pak, sampai sekarang ada yang, walaupun ada yang kurang baik, artinya ada sesuatu yang akhirnya dia pun ternyata tetap juga tidak mau sama anaknya, tapi setidaknya saya sudah berusaha. Dari sekian banyak wanita, hanya satu yang seperti itu. Yang lainnya baik, yang lainnya bisa ada yang rumah tangga baik-baik, ada yang bisa punya usaha,
ada yang nyun sewu bisa jadi single parent, bekerja, tapi sayang sama anaknya. Karena anaknya negatif, Pak. Biasanya kalau sudah negatif, ya ada juga yang tidak punya bapak ibu, tapi nenek kakeknya mau. Seperti itu. Berarti Ibu berusaha untuk mengembalikan anak-anak itu ke keluarganya masing-masing ya, Bu? Iya, Pak Nyoto. Karena saya sangat meyakini, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, yang terbaik pendidikan keluarga, pendidikan anak itu dipegang oleh keluarga masing-masing. Tetapi saya juga tidak tinggal diam, Pak. Mereka kalau sudah keluar dari panti yang saya dirikan dan mereka saya rawat dengan baik, keluar itu mereka dengan pernyataan. Apabila anaknya diperlakukan tidak baik, saya sebagai ibu asuhnya berhak untuk ambil dengan tanpa syarat apapun. Jadi saya memberi kesempatan ke mereka, Pak Nyoto. Ada juga beberapa kali anaknya dikembalikan ke panti, terus nanti diambil lagi, dikembalikan lagi, diambil lagi. Ada. Jadi memang banyak masalah yang saya terima, tapi saya, puji Tuhan, itu berkat saya. Saya yakin karena saya berniat untuk menjadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bisa diterima keluarga dan lingkungannya, Pak, yang jelas itu. Karena walaupun negatif, kalau lingkungannya mengetahui ibunya positif, ada dulu di Semarang, itu akhirnya dikucilkan, anaknya tidak boleh bermain sama anak tetangga. Puji Tuhan, RT-nya itu adalah teman saya sesama guru senam, dan karena dia tahu saya sudah berkecimpung di sini, saya diundang ke beliau untuk mensosialisasikan ke warganya. Pulang dinas saya sosialisasi, setelah sosialisasi, puji Tuhan, anak-anaknya, dampingan saya bisa bermain kembali dengan teman-temannya di kampung. Wow. Seperti itu. Wow. Ya. Asik, Pak Nyata. Puji Tuhan. Nah, kalau ibunya kena HIV/AIDS, ibu juga berusaha untuk menyembuhkan atau gimana, Bu? Pasti, Pak. Itu pasti. Bukan menyembuhkan ya, Pak, tapi menyehatkan. Karena HIV itu tidak akan bisa keluar virusnya dalam tubuh manusia tersebut selama seumur hidup. Tetapi virusnya bisa dikendalikan. Sebenarnya virus HIV itu seperti kita kalau sakit darah tinggi, hepatitis, jantung, seperti itu. Yang harus minum obat secara terus-menerus. Ya karena banyak rekanan teman-teman dokter yang mensupport saya, sedikit banyak saya banyak belajar dengan beliau-beliau dan bisa memberikan sedikitlah ilmu atau pengetahuan ke oda-oda saya bahwa yang penting itu adalah makan bergizi dan jangan lupa minum vitamin kalian. Seperti itu karena vitaminnya itu yang akan untuk jangka panjang kalian bisa sehat seperti yang tidak terinfeksi HIV karena virusmu itu akan kalian tidurkan dengan cara meminum vitamin yang sudah kita sediakan. Seperti itu, Pak. Kita bahasanya vitamin, Pak, tidak obat. Karena kalau obat kadang orang akan jenuh ya, terus sedih dan lain sebagainya. Jadi vitamin cantik, vitamin ganteng bagi teman-teman Oda, terutama anak-anak saya, jadi saya bilang, Dik, minum vitaminnya dulu, seperti itu. Jadi mereka jadi semangat. Oh, Bu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah hanya anak HIV/AIDS saja yang diterima di rumah Aira, Bu? Iya, Pak. Kalau panti asuhan yang lain kan banyak ya, Pak. Dan yang membuat saya sangat sedih, kadang saya menangis sendiri. Sebenarnya saya juga ingin bersosialisasi ke semua panti-panti asuhan. Dan sekarang saya tidak memaksakan kehendak Pak Nyoto, karena saya juga hanya seorang sendirian. Waktu saya juga terbatas, kemampuan saya terbatas, keuangan saya terbatas. Semua saya serba terbatas, tapi saya yakin suatu saat nanti apabila semakin banyak yang mengenal saya, akan semakin paham, dan semua teman-teman saya yang mempunyai panti asuhan
tidak memandang sebelah mata apabila maaf di telepon pihak layanan ini ada anak yang dibuang tapi anaknya terlahir dari buah HIV. Mereka bisa sehat. Kalau masih takut-takut, bisa hubungin saya dulu. Seperti itu. Bu. Tapi bukan saya menolak anak ya, Pak. Anak itu Apa? rezeki. Bukan saya menolak anak, Oh, tapi iya, anak iya. itu kan rezeki. Tapi memang saya spesifik untuk HIV AIDS. anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ibu kan di Semarang atau zonasinya di Semarang atau Jawa Tengah, Bu? Saya seluruh Indonesia boleh. Saya dapat anak dari Merio pernah. Sampai sekarang masih ada saya rawat. Sudah sekolah kelas 1 SD. Oh, wow. Di Indonesia Saya banyak dari seperti Medan. di Indonesia banyak seperti Rumah Aira ini, Bu. Kalau setahu saya ada 2. Di Solo 1, di Semarang saya. Tetapi saya kurang tahu persisnya, Pak, karena manajemen kami beda-beda. Kalau Rumah Aira memang saya dirikan ini secara gratis, Pak. Gratis, saya tidak meminta penggantian sepeser pun kepada keluarga yang dari anak atau wanita atau bayi-bayi yang terlahir dari ibu HIV setelah saya sehatkan. Karena saya yakin Tuhan akan mencairkan, mencukupi semua kebutuhan mereka. Saya gratis, Wow. Bu, anak pertama yang dipungut dari siapa, Bu? Itu dari layanan di rumah sakit negeri salah satu yang pertama dan sehat ya Pak, bayi ya. Kalau anak banyak Pak, kalau yang karena saya ini sekarang seringnya sudah dianggap bahwa spesialis bayi. Jadi bayi pertama, jadi kalau bayi itu bisa saya kejar Pak. Bayi pertama sekarang sudah hampir 5 tahun, sudah sekolah TK, ibunya dari Medan, sekarang sudah bisa mandiri, ibunya sudah bisa kerja di salon, sudah saya khususkan salon pada waktu masih di panti, sekarang sudah mandiri, sudah bisa kos ya. Saya coba memberi kesempatan para ODA itu bisa memandirikan diri sendiri dan merawat anaknya dengan baik-baik, walaupun tetap saya pantau. Karena saya punya niat dan punya visi misi Pak Nyoto, bahwa saya seorang ibu, saya seorang wanita, saya single parent, saya bekerja, saya ngopeni anak sendiri, tanpa asisten rumah tangga, nyata pun bisa. Lalu saya memberi pelajaran ke mereka, jangan menjual nista. Artinya, jangan menjualan keodaanmu untuk minta belas kasihan ke siapapun. Kamu bisa sehat, kamu bisa kerja, soal kamu tadinya ditolak, saya akan bantu untuk mempahamkan. Seperti itu Pak, dan akhirnya puji Tuhan, dalam lambat laun ini pemerintah pun tidak memandang sebelah mata kepada saya, dan beberapa teman yang mempunyai perusahaan juga sudah pada cerita, Mbak, karyawanku ada yang ODA loh, sip, tidak apa-apa, saya bilang begitu. Jadi itu yang membuat saya semakin semangat bahwa menyiasati hidup itu tidak harus dengan kita menistakan diri ataupun menjual nista karena kekurangan diri kita. Itu yang saya bawakan ke mereka. Puji Tuhan walaupun ada yang tidak berhasil, Pak. Tetapi saya sempat di antara yang tidak berhasil dan yang berhasil lebih banyak berhasil. Jadi saya tetap aja semangat. Apalagi saya memberikan contoh ke mereka bahwa kita harus syukur, penuh syukur kepada Tuhan kita masing-masing. Karena Rumah Aira menerima tidak hanya satu agama. Walaupun saya seorang Katolik, saya merawat mereka sesuai agama mereka masing-masing. Saya ingin Rumah Aira di dalamnya, walaupun berbeda-beda keyakinan, tapi mereka bisa saling memberi cinta yang sungguh-sungguh. Seperti yang Tuhan ajarkan ke kita. Wow, Bu. Bu, apakah pernah mengalami pemberontakan psikis, Bu, di antara anak-anak atau teman-teman lain dengan Ibu sendiri? Pemberontakan psikis dengan saya ya banyak Pak. Oh, banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi mungkin ya karena kejenuhan,
kejengkelan karena fisik mereka sendiri ya. Tapi kadang ya saya harus tegas, maaf saya harus tegas. Ada beberapa hal yang saya buatkan ketegasan ke mereka dengan tujuan saya hanya ingin mereka mandiri. Seperti itu. Jadi ada yang akhirnya minta pulang, padahal maksud saya wong tidak punya orang tua, yang mbahnya itu atau nenek kakaknya sudah sepuh, keluarganya sebenarnya sudah menyerahkan. Tetapi si anak pengennya tetap pulang ke desanya, padahal sebenarnya saya kurang sreg untuk pendidikannya. Iya, pendidikannya itu yang karena saya sudah siapkan Pak. Kebetulan teman-teman karena dia Muslim ya, Muslim dan sudah hampir naik kelas 2 SMP, kan tidak mungkin saya ke negeri kan begitu ya. Kan saya punya teman dekat panti itu ada sekolahan Muhammadiyah. Dan saya punya teman dekat orang Muhammadiyah dan beliau mau untuk menjadi jembatan saya. Sebenarnya untuk menyekolahkan anak-anak itu puji Tuhan di Semarang saya sudah tidak ada hambatan. Karena dari Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan ke saya pribadi bahwa nanti kalau ada kesulitan tentang anak-anak Mbak Lena bisa hubungin saya. Saya bilang, siap Ibu, puji Tuhan, karena saya akan melakukan sesuatu itu harus dengan prosedur. Seperti waktu saya akan membeli panti, menyewa panti, saya beberapa kali ditolak Pak, karena saya seorang Nasrani. Saya pakai kalung salib, saya pakai ada Yesus. Takutnya saya mengkristenisasikan pada waktu itu, terus takut karena HIV-nya. Akhirnya teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah itu menyuruh saya mamah mundur, mamah Lena mundur, saya maju. Tetapi bagaimanapun juga, saya juga tidak boleh marah karena mereka belum paham siapa saya dan dan bagaimana HIV itu dan tidak paham tentang HIV. Dan sekarang akhirnya apa yang pernah saya alami, saya diusir, saya diludahin, saya bersyukur Tuhan semakin mencintai saya dan saya sehat sampai sekarang dan bisa menghidupi mereka. Wow. Ibu punya banyak visi nih. Sebentar sebelum saya ini ada beberapa pertanyaan Bu dari Pak Johan. Yeah. Sumber dana operasional di yayasan dari mana Bu Lena? Saya akan menceritakan dari awal ya Pak. Dari awal pendirian saya, puji Tuhan Pak, kalau setiap saya jadi narasumber, testimoni ataupun apapun seperti sekarang ini saya selalu ditanya adalah sumber dana. Yang pertama akan saya jawab adalah dari Tuhan, Pak. Tuhan itu luar biasa. Melewati teman-teman dan hasil kerja saya. Pada saat itu, saat saya masih belum fokus untuk kontrakkan rumah mereka, itu dari hasil di mana saya bekerja di I.O. untuk kampung, terus dari gaji pribadi saya di salah satu rumah sakit swasta di Semarang, itu yang saya sumbangkan untuk orang dan anak dengan HIV. Dan akhirnya saya menabung sedikit-sedikit. Dari perjalanan itu ada beberapa teman yang merespon. Kebetulan karena saya mengadakan kampung untuk kampung itu, saat itu akhirnya saya kenal baik sama Bapak dan Ibu Wali Kota Semarang yang sekarang, Bapak Hendardi dan Butia. Ya, saat saya mengontrak itu ada sedikit banyak, ada sebagian kecil dana pribadi. Ini kami semua dari dulunya pribadi, Pak. Pribadi itu untuk saya bisa akhirnya setelah saya bisa kontrak di rumah yang sekarang, itu dibantu oleh beliau. Untuk keseharian yang jelas, pasti itu dari gaji saya, dari donasi teman-teman saya yang mendukung. Dulu tuh saya ceritanya gini, Pak. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa saya bisa? Kalau ini Tuhan mempercayakan anak-anak kepada saya, apakah saya bisa memberi makan mereka? Sedangkan Tuhan tahu saya harus menghidupi 3 anak saya. Akhirnya saya diberi pencerahan sama Tuhan,
saya suruh ngitung gaji saya, Pak. Saya ngitung gaji saya, terus listriknya, kontrakan, habisnya berapa, makan anak-anak berapa, puji Tuhan, cukup. Dari situ saya yakin, wis mangkat gitu. Saya harus tetap berjalan gitu ya. Terus selambat laun saya mengadakan sosialisasi Pak ke kampung-kampung, ke ibu-ibu PKK secara gratis. Dari situ saya jualan gelang, terus saya open donasi di situ. Silahkan ibu-ibu kalau akan membantu. Kadang anaknya ada yang saya bawa, saya gendong, seperti itu. Jadi sekali lagi dari awal saya mengajarkan bukan kita menjual nista, tetapi kita mengajak orang itu membuka dan ikut menanam lahan di mana kita menyiapkan lahan subur bagi keluarga kita dan diri kita sendiri. Tetapi dengan cara saya mensosialisasikan tentang HIV secara gratis, itu artinya kita bekerja. Itu Pak. Jadi itu yang saya lakukan pada waktu itu Pak, belum ada donatur sama sekali. Sama sekali. Terus akhirnya tahun berapa ya? Sebenarnya ya juga baru-baru ini Pak, saya banyak donatur yang saya juga nggak kenal siapa, ngerti-ngerti masuk ke rekening yayasan ya. Kita ada rekening yayasan, rekening Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Niaga. Akhirnya saya bisa bertemu dengan teman saya yang mempunyai grup simfonikasi, kami bisa ngamen ke gereja-gereja dan saya masuk ke majalah hidup, majalah Katolik yang disebar di seluruh Indonesia. Terus saya dikenal Bapak Uskup untuk dikasih rekomendasi, boleh ngamen, nyanyi ke gereja-gereja, mengenalkan diri. Terus ada donatur kami yang saya sangat luar biasa, saya sayangi beliau. Pertama kali bertemu saya ditelepon, namanya Bapak Hermanto. Beliau diutus sama salah satu pastor kami yang namanya Pastor Sukender. Bapak coba dibantu yang namanya Ibu Lena. Seperti itu. Terus saya ditelepon dan sampai sekarang beliau menjadi donatur tetap saya dan saya tidak pernah sebutkan berapapun donasi, semuanya. Saya dengan bangga mewujudkan rumah itu yang sungguh-sungguh megah. Itu semua hasil uang-uang mereka. Begitu Pak Nyoto. Dan puji Tuhan, sampai sekarang anak-anak nutrisi, susu, dan lain sebagainya tidak pernah berkekurangan. Wow. Saya salut sekali. Dan, oh iya. Pak, terus akhirnya itu karena sebentar tahun 2015 di hari AIDS sedunia itu waktu anak saya meninggal di pangkuan saya, MNC TV, media elektronik yang menayangkan diri saya. Dari situ terus akhirnya media elektronik, media massa mengenal saya diserbu banyak wartawan. Di tahun 2016 saya menjadi salah satu nominator wanita inspirasi se-Jawa Tengah. Saya dapat penghargaan. Terus tahun 2018 dari Kompas saya mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan RI 1. Puji Tuhan luar biasa, di situ saya sungguh semakin semangat, bukan berapa yang saya dapat, tidak. Tetapi saya setelah pulang dari Jakarta menerima penghargaan tersebut, saya semangat untuk membangun rumah itu walaupun dengan keringat dan air mata. Sekarang hampir jadi Pak, kurang kurang satu langkah. Lah ya itu Bu, yang saya mau omongkan sama teman-teman. Bagaimana dukungan keluarga waktu memulai Yayasan Panti Asuhan HIV ini, Bu? Kalau anak-anak kandung saya, Pak, puji Tuhan, mereka lah 3 anak saya, Pak, namanya Reno, Niko, dan Hani. Itu waktu itu masih kecil-kecil mereka. Masih kecil-kecil, yang Reno aja masih SMP kalau tidak salah. Itu saya mengenalkan adik-adiknya, dalam kondisi adiknya yang kurus-kurus,
cara saya memahamkan anak-anak saya tentang HIV, biar mereka tidak jijik, mereka tidak takut. Itu pada waktu, kalau pas saya event, saya pergi gitu, di mobil saya cerita ke mereka. Kalau enggak, pas waktu makan, saya ajak makan, di meja makan, saya cerita tentang mereka. Sebelum mereka ada yang saya bawa ke rumah saya pribadi. Akhirnya setelah mereka paham, Pak, anak-anak kandung saya dan menerima anaknya, adik-adiknya di rumah saya pribadi, hidup bersama mereka, keluarga saya yang lain mengetahui dan menolak. Saya dicereweti, klambimu maaf ya bahasa Jawa, nek klambimu nek nyacu sudah di siji. Terus apalah tempat makan dan lain sebagainya, baju dan lain sebagainya. Saya bilang, iya begitu. Tapi saya nggak marah. Saya karena keluarga atau kakak-kakak saya kan punya keluarga masing-masing, jadi saya sangat-sangat membatasi untuk masuk terlalu dalam. Asal saya bilang iya, mereka sudah nyaman. Dan iyanya saya menunjukkan lambat laun bahwa mereka itu tidak apa-apa, seperti itu. Saya sosialisasi di lingkungan kakak-kakak saya, akhirnya kakak-kakak saya tahu, dan semakin setelah semua ini terjadi, semakin banyak yang memberi apresiasi kepada saya, semakin kakak-kakak saya mendukung. Jadi yang saya tinggalkan dunia gemerlap ke dunia mewah, kata mereka, dan saya menghidupi orang-orang yang nggak cetha, yang nggak jelas, pasti nanti akan cetha dan jelas. Saya yakin anak-anak saya akan jadi anak yang sukses. Wow, amazing. Bu, kalau sudah disehatkan, apakah sudah tidak ada potensi menularkan virus, Bu? Tidak, Pak. Kalau dengan catatan, dia akan minum obat secara teratur. Jadi selama dia minum obat secara teratur, andai kata maaf, dia, maaf ya Pak, kecelakaan misalnya, nyun sewu, maaf. Kecelakaan, berdarah-darah, terus darahnya itu kena orang yang menolong dia, orangnya ada luka terbuka, virusnya tidak akan menularkan karena virus itu sudah nyun sewu pingsan, istilahnya seperti itu. Nah, Bu, jadi kalau virus pingsan itu tidak akan berkembang di tempat yang baru. Ya, Bu, apakah mereka bisa menikah, Bu? Bisa, Nah, bisa menikah. Nggak nularin ke pasangan suami istrinya? Tidak. Oh. Tidak. Jadi ini salah satu PR saya ke depannya nanti untuk anak asuh saya yang akan saya rawat sampai gede, nggih. Karena yang saya rawat sampai besar itu, Pak, yang yatim piatu, Pak. Kebetulan saat ini ada 2. Yang namanya Cahyaning Kinasih, kami panggil Cahaya, yang sering saya upload di Facebook saya dan di WA saya, karena itu memang benar-benar anak saya. Dan Aisyah Rafa, itu yang saya dapat dari Dumai Riau, dia juga sudah tidak punya bapak ibu. Dan ini adalah PR saya, bagaimana saya akan mendidik mereka, membesarkan mereka sampai mereka nanti dewasa. Untuk ORDA, orang dengan HIV yang ada di luaran, yang menjadi dampingan saya meyakinkan, mendampingi mereka, apabila mereka mendapatkan pasangan hidup, saya membantu untuk meyakinkan pasangannya. Dan saya juga sudah cerita ke semua layanan, semua teman-teman yang mungkin berhubungan dengan pernikahan. Seperti teman-teman bapak-bapak pastor kami, saya sampaikan bahwa jangan sampai terjadi sesuatu setelah diketahui salah satu pasangan mereka ada infeksi HIV-nya. Asal mereka tidak dengan orang dengan HIV yang baru sudah minum obat selama 6 bulan minimal, virusnya itu tidak akan menularkan. Tetapi apabila untuk pasangan yang akan menikah harus rutin dan rajin, seperti yang sudah saya rawat di sini, setiap 6 bulan sekali mereka cek laborat Viralut dan CD4-nya. Asal CD4 dan Viralutnya bagus, lalu non-reaktif, itu mereka tidak akan menularkan, Pak. Dan puji Tuhan, pasangan tidak menularkan, bisa hamil, anaknya juga tidak terinfeksi. Seperti itu, Pak. Wow. Saya baru tahu, Bu, ini. Soalnya waktu saya di Singapura itu memang ada pendidikan, mungkin 25 tahun yang lalu ya, itu sangat gencar sekali HIV/AIDS di... Makanya itu, Pak. Dipromosikan ya. Ini mungkin agak terlambat di Indonesia. Pada waktu saya SMP sudah diajarin tentang HIV/AIDS. Iya. Dan sebagainya.
Iya, Oke, Pak. luar biasa perjuangan Bu Lena, salut. Bu Lena, panggilan Tuhan apa yang begitu kuat sehingga digerakkan untuk melayani pasien HIV? Yang pertama karena saya, maaf Pak, saya suka bayi, saya senang anak. Saya sayang sama anak banget. Firman Tuhan kan mengatakan di dalam Injil saya, datanglah padaku engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan melegakan. Itu yang menjadikan sampai sekarang saya menyayangi mereka. Saya pernah mempunyai luka batin. Dan itu mirip sekali dengan apa yang mereka rasakan. Nah, itulah yang membuat saya semangat untuk saya harus menjadi ibu yang baik bagi mereka, melegakan mereka, menyayangi mereka. Firman Tuhan lagi, siapa menabur akan menuai. Itu yang sangat saya ajarkan ke anak-anak saya juga. Menabur apapun, benih yang kita punya dengan baik, memberikan sesuatu tidak harus dengan harta benda, keuangan, dan lain sebagainya. Kamu mempunyai apa, mama mempunyai apa, kita saling tabur. Di situ kita akan menuai, Tuhan akan tahu. Lalu, saya melihat sendiri anak yang meninggal di pangkuan saya. Dan dia peluk saya dengan erat. Saya yakin dia ada harapan. Dan saya tahu sekarang pun setiap saya sosialisasi, seakan dia datang dan tersenyum. Saya yakin dialah semangat saya, Pak. Dia sudah berbahagia bersama Tuhan di surga, dan saya selalu dibantu dia untuk merawat dan menyelesaikan semua masalah yang ada di rumah Aira. Firman Tuhan itu kepada saya. Bu, berapa anak yang meninggal di pangkuan? Kalau yang meninggal di pangkuan saya satu, Pak, waktu itu di hari AIDS sedunia, dan saya nggak mau ada lagi yang meninggal. Satu saja sudah cukup. Sudah cukup untuk saya. Tidak boleh ada yang meninggal, tidak boleh ada yang menyanyiakan, tidak boleh ada yang mencubit sedikit pun mereka. Saya akan berjuang bahwa mereka terlahir dengan HIV bukan salah mereka. Dan kita manusia tidak boleh, menghukum mereka karena kesalahan yang bukan dia perbuat. Tuh, Pak. Dulu di Kendal juga ada. Saya datangi, saya kumpulkan relawannya, akhirnya sekarang bisa sekolah kembali. Dan anaknya sehat. Dan mbahnya yang merawat semakin mantap. Saya bilang, Mbah, Ariel sayangi Mbah. Kalau Mbah butuh apa-apa, kabari, nanti saya akan kirim apa yang dibutuhkan Ariel. Selama Mbah masih mampu, nanti teman-teman di sini akan bantu. Saya hanya dikabarin Ariel sehat, saya sudah bersyukur. Mbah tidak usah khawatir, tadinya aku takut, Pak. Nah, aku meninggal bagaimana, Bu? Kalau Mbah meninggal, Ariel sama saya. Tidak usah khawatir, Ariel akan menjadi anak yang baik dan anak yang sukses. Itu yang saya perbuat, Pak. Walaupun jauh, selama saya ada waktu, saya akan coba untuk datang untuk berbagi buat mereka, untuk berbahagia mereka. Mungkin ini saya mau tanya yang pribadi. Dengan begini, luka batin ibu sembuh. Oh. Sembuh. Walaupun kadang ya pakai air mata ya, Pak. Nama perempuan kalau ingat ya, kalau kita memaafkan itu pasti ya. Dan saya punya keyakinan bahwa, dan saya punya kepercayaan, memaafkan itu adalah suatu kewajiban. Tetapi untuk melupakan, saya mohon waktu untuk berproses. Karena saya yakin di dunia ini nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat, nggak ada yang kecuali kehendak Tuhan ya, seperti sekarang ini. Pada waktu saya tertatih-tatih, pada waktu saya sangat-sangat butuh bantuan, Tuhan kirim Cik Yos. Walaupun tadinya awalnya katanya saya terlihat ketus
Karena Cik Yos WA-nya di jam dinas saya. Pas saya masuk dinas. Masih dinas saya di WA, saya jawabnya apa sedikit-sedikit gitu kan. Karena ya ketahuan bos saya bisa dipecat dong. Jadi akhirnya kita kopdar, kita ketemu telepon-telepon. Ternyata ya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan saya jawabannya buat saya merinding, Bu. Ya. Oke. Salut banget dengan Bu Lena. Untuk orang HIV berarti mereka tetap konsumsi obat semasa hidup ya, Bu? Ya, betul. Ini yang tanya Pak Hendra, ini ada di Bali. Nah, beliau bukan menerima bayi, tetapi menerima anjing, Bu. Anjing HIV, Bapak Bukan, ini. anjing adopsi. Oh, Iya, beliau ngadopsi anjing banyak sekali. iya. Oke, selama melayani pasien HIV, lembah apa yang sering kali Ibu lewati dan bagaimana mendapatkan kekuatan, Bu? Yang sangat-sangat menyakitkan, ya itu saya anggap sih manusiawi, Pak. Jadi kadang saya dianggap ada juga pada waktu itu dari awal-awalnya saya dikatakan karena mungkin belum kenal saya, kembali lagi seperti itu. Saya yang dikira memanfaatkan seseorang yang punya jabatan lah. Terus akhirnya saya untuk memutuskan lost kontak. Salah satu cara saya harus seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa saya tidak seperti yang Anda kira. Terus ada juga yang mengatakan, saya mendirikan ini modus, Pak. Untuk menghidupi sendiri dengan 3 anak aja, gini kan, begitu. Kecurigaan untuk uang donasi dipakai sendiri lah, seperti itu. Saya tidak marah, tapi itu sakit. Saya tidak marah. Ya, manusia. Ya, tapi saya bilang, ya sudahlah, biarkan Tuhan. Yang penting saya bisa menunjukkan, yang saya rawat sehat-sehat dan baik. Terus ada lagi, orang yang sudah saya bantu, Pak. Saya rawat, saya gini, wah mengkhianati saya dan manusia dari belakang. Dan itu beberapa kali, tapi saya ya sudah. Saya bilang, ya wis, ini kembali lagi, orang kalau belum sampai puncak ketertutupan kehidupannya, pasti akan mengatakan hal-hal yang kurang baik. Apalagi orang yang kurang bersyukur tentang Tuhan berikan kepada mereka. Ya sakit, ya sakit banget. Sampai pernah saya hampir sebulan, saya sampai, apa Tuhan, apa saya kurang untuk memberikan pelayanan? Semua saya berikan, sampai uang saya dibawa kabur. Saya bilang, berarti saya yang kurang. Saya hanya minta maaf sama Tuhan, mungkin saya yang kurang. Begitu selang waktu berlalu, mencoba untuk menghubungi. Dan akhirnya saya hanya bisa bilang, saya sudah memaafkan. Tapi untuk melupakan, tolong saya diberi waktu. Dan mungkin saat ini saya tidak bisa menjadi seperti Mama Lena yang dulu di hadapan kamu. Jadi saya mengatakan semuanya, Pak, dari awal itu apa adanya. Jadi saya nggak mau nanti dalam perjalanan, karena saya yakin saya itu orangnya positive thinking dengan siapapun yang akan membantu saya, siapapun yang akan saya rawat, saya menerima dengan tangan terbuka dan sukacita. Sampai ada teman-teman saya mengatakan, kok iso ya Mbak, kok bisa ya Mbak kamu bisa menerima orang yang belum pernah kamu kenal sama sekali, bisa hidup serumah, bisa kamu makan bareng, bisa kamu sendauguro bareng, tidak ada batasan. Jawaban saya apa, Pak? Saya juga nggak tahu, memang saya seperti ini. Tetapi
Ya, manusiawi saya. Dalam perjalanan waktu, seleksi alam, kalau memang ada yang modus, pasti kan akan ketahuan, Pak. Sakit, memang sakit banget. Tapi ya sudahlah, mau apa lagi? Kan gitu. Kalau memang dia menabur kebaikan, akan mendapat kebaikan. Kalau dia menabur yang tidak baik, pasti akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bu, oke, ini pertanyaan saya. 2 pertanyaan saya yang terakhir, Bu. Visi Ibu adalah meningkatkan, mungkin ini teman-teman yang belum baca di Rumah Era, saya bacakan juga. Visi Ibu adalah meningkatkan kesejahteraan anak-anak, terutama yang terinfeksi HIV, dengan pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Ya. Lalu meningkatkan kesejahteraan perempuan, terutama yang terinfeksi HIV, dengan pemenuhan hak kesehatan dan jaminan ekonomi keluarganya. Lalu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga orang yang hidup dengan HIV. Lalu melakukan advokasi kebijakan, pengurangan stigma dan diskriminasi. Ya, ini yang paling sulit rasanya, Bu. Pendampingan hukum, pendampingan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak yang terinfeksi HIV. Iya. Yang kelima adalah melakukan pendampingan dan layanan kesehatan pada kelompok-kelompok pekerja seks, komersial, transgender, dan gay. Ini juga mungkin tantangan. Apa yang sudah direalisasikan, Bu, di antara 5 ini, Bu? Semua sudah terrealisasi ya, Pak. Oke. Dari yang pertama meningkatkan kesejahteraan anak. Anak-anak HIV yang saya rawat sudah sehat dan bisa menerima layanan obat dengan baik di daerah mereka masing-masing dan di panti saya sendiri. Dan saya kerjasama dengan beberapa layanan. Dan pendidikan mereka bisa sekolah dengan baik, Pak. Dan tidak ada stigma dan diskriminasi antara sekolah, murid dengan anak tersebut. Meningkatkan kesejahteraan yang kedua, itu sudah kami lakukan juga setelah mereka bisa pulang ke rumah masing-masing, itu bisa mendapatkan hak-haknya seperti layaknya warga yang lainnya. Ada yang dapat bantuan untuk membuka usaha warung dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi, ada beberapa ODESA di luar kota. Dan ada yang di dalam kota Semarang juga. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ODA. Ya, jadi saya membantu mereka untuk kalau ada pelatihan-pelatihan itu saya khususnya ODA yang saya dampingi itu saya libatkan. Dan satu yang sudah menjadi kapster di salah satu salon di kota Semarang. Yang keempat, melakukan advokasi kebijaksanaan mengurangi stigma, dan itu dari awal saya lakukan, Pak. Sebelum kontrak, itu saya juga minta persetujuan warga. Saya sosialisasi ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja. Setelah ada kesepakatan, saya door to door satu rumah, minta tanda tangan seperti kalau kita mendirikan gereja. Maaf, kalau kita seorang Nasrani mendirikan gereja kan harus ada izin itu, lingkungan. Nah, itu saya pun mengalami, jadi jalan salib saya memang luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa bilur-bilur yang saya terima, akhirnya seluruh warga, waktu mau kontrak yang sekarang ini, semua hanya 2 atau 3 yang tidak tanda tangan, tapi dari 45 kakak, hampir semua tanda tangan. Karena beli rumah yang baru, yang proposalnya sampai Pak Nyoto itu 98% juga tanda tangan. Akhirnya saya bayar lunas tanah yang untuk rumah itu tanpa utang sama sekali, Pak, puji Tuhan. Saya bayar lunas langsung dalam pembangunan. Seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima, melakukan pendampingan dan layanan kesehatan pada keluarga-keluarga yang Jadi saya pada waktu itu memang mempunyai visi dan misi ingin mendampingi teman-teman saya ataupun ODA, teman-teman itu yang pekerja seks, yang gay, yang karena pernah salah jalan akhirnya mereka terinfeksi HIV, saya berusaha untuk menjadi sahabat mereka. Walaupun tidak semua bisa berhasil, tapi saya tetap berusaha, Pak. Tetap berusaha, saya yakin kalau orang baik pasti akan menjadi baik.
Dan saya minta bantuan Tuhan untuk membantu mereka mengubah, menjawil hidup mereka untuk menjadi yang lebih baik demi keluarga mereka sendiri. Saya selalu bilang seperti itu. Saya selalu mengajarkan, coba kita perbaiki keluarga kita. Kita berbuat kecil, nanti Tuhan akan percaya dalam perbuatan kecil kita adalah di keluarga kita. Nanti kalau Tuhan sudah percaya sama kita, kita akan dipercaya dalam hal yang besar, dan dengan keluarga kita yang baik, kita akan dipercaya untuk bisa mendampingi keluarga lain dengan baik. Seperti itu. Jadi 5, puji Tuhan, walaupun masih kecil, sekali apa yang saya lakukan, Pak. Oke, teman-teman, ini ada Bu Lena tadi udah mention bahwa yayasannya sudah beli tanah untuk bangun panti asuhan atau ya yatim piatu atau panti asuhan. Nah, ini sudah bangunannya sudah jadi. Lalu beliau itu kendala di gimana Bu ceritanya? Silakan. Jadi sebenarnya kemarin itu ada donatur yang sudah siap mau membangunkan, Pak. Saya sudah senang. Sebenarnya saya itu sudah deal-dealan, tapi tanahnya separuh sebenarnya. Tapi ada hamba Tuhan datang, mau bantu, bilang, Ibu, uangmu bayar tanah kabeh gitu, semua. Nanti yang bangunin kami gitu. Lah kita kan tidak tahu ya Pak, rencana Tuhan itu apa. Waktu itu kan belum ada pandemi. Lah pas sudah terlanjur uang saya habiskan untuk beli tanahnya semua dari 210 meter persegi itu. Kebetulan ada beberapa donatur kami, informasi dari beliau yang sudah dipercaya Bapak Insinyurnya, sampaikan bahwa ada beberapa yang mundur, artinya karena pandemi, Pak. Jadi karena kita selalu positive thinking, saya juga kasihan sebenarnya sama Bapak Insinyur tersebut. Cuma saya bilang, Pak, sabar ya. Sabar, Tuhan pasti bantu kita. Tuhan Yesus pasti bantu kita. Ayo kita berdoa bersama. Saya cerita sama Cik Yoselin, karena saya ini berjuang sama beliau, Pak. Saya sangat bersyukur ketemu beliau. Saya ketemu beliau ini mengajarkan saya, kowe ki panti asuhan, kamu panti asuhan, tapi juga harus nyun sewu, walaupun saya tidak pernah minta Pak, saya tidak pernah buang proposal ke pemerintah. Ini saja proposal kalau nggak Cik Yos minta, saya nggak buang. Jadi saya itu, puji Tuhan, saya ingin bersinergi dengan siapapun dengan baik, terutama dengan pemerintah ya, karena kita tahu bagaimana PJ dan lain sebagainya. Karena saya juga niatnya mandiri ya Pak. Tapi ternyata kemandirian saya ini juga nggak bisa saya sendirian. Saya harus ajak teman-teman, tetapi lingkupnya sudah beda, ranyanya sudah beda, bahwa kita mengajak teman-teman ini bahwa saya harus memperkenalkan diri, kata Cik Yos. Oh, kamu itu punya lahan, Bu Imam, kamu tuh punya lahan. Yuk, semoga lahanmu itu bisa untuk banyak orang yang mau berbagi, begitu. Saya baca positifnya kata-kata Cik Yos itu, oh iya ya, saya punya lahan, kenapa kok saya pelit, gitu kan. Saya harus simpan sendiri, berarti saya tidak akan memperluas lahanku. Artinya saya bisa mengajak banyak orang, apabila di rumah airnya pun berlebih, kami pun Pak, setiap minggu, setiap saat ada panti asuhan yang membutuhkan, kami siap mengirimkan kelebihan yang kami punya. Itu yang saya dapatkan dari Cik Yos dan kawan-kawan. Saya luar biasa. Oke, teman-teman, ini nggak salah masih kurang 40 juta ya Bu? Ya. Ya, oke. Teman-teman, ini kan sudah diceritakan visi, misi, dan perjuangan Bu Lena. Jadi masih ada kurang 40 juta untuk menyelesaikan panti asuhan itu. Ayo kita buat baik yuk untuk teman-teman anak-anak yang kena HIV/AIDS. Terima kasih Bu, selamat malam, selamat istirahat.